Kenapa lagu-lagu gue itu mungkin menurut dia kenapa nggak dirilis sendiri aja. Oke, selamat datang di uh, bagian dari konten jual lagu gue, dan kali ini gue mau jawab pertanyaan yang komentar di YouTube gue yang gue nggak bisa bales dalam tulisan gitu, karena gue lebih pengen untuk pertanyaan ini gue balas dalam bentuk video karena gue rasa jawabannya akan cukup panjang. Pertanyaannya adalah kenapa lagu-lagu gue itu mungkin menurut dia kenapa nggak dirilis sendiri aja. Nah, gue mau ngomong ke teman-teman yang mungkin nggak tahu, kalau yang musisi, anak band atau yang pernah ngeproduksi lagu indie ataupun mayor label mungkin lebih tahu gimana proses yang dijalani untuk memproduksi satu lagu atau bahkan satu album. Nah, alasan kenapa lagu-lagu ini nggak gue rilis, pertama memang karena untuk merilis satu lagu aja prosesnya panjang cuy. Ini gue kasih tahu ya. Misalnya solo atau band lah mungkin. Proses yang harus dijalani pertama adalah bikin lirik dan lagu. Oke, mungkin ada yang bisa bikin lagu 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari. Tergantung masing-masing. Nah, ketika udah jadi lagunya, kita mengaransemen lagunya ingin dijadiin seperti apa. Dijadiin seperti apa itu ya mentah-mentahnya dulu di luar lah, entah di studio, entah dengan teman-teman atau gimana gitu, mentahnya dulu. Nah, setelah proses itu jadi, itu nggak 100% akan jadi seperti itu nanti. Kita masuk studio rekaman, nggak tahu itu yang bagus atau yang home recording. Kita masuk studio rekaman, kalau instrumennya penuh kita ngerjain drumnya dulu, taruhlah drumnya MIDI, gambar dulu, ada proses itu. Terus take bass, ngisian bassnya, ngisian gitar, ngisian alat-alat, keyboard apa dan segala macam. Terus akhirnya vokal sampai akhirnya selesai. Terus kita dengerin lagi, udah oke apa belum, apa yang masih kurang, tambahin lagi, kurangin lagi, tambahin, rombak-rombak gitu. Memakan waktu yang cukup lama. Kalau itu dilakukan di studio orang lain yang bagus, itu akan mahal, memakan biaya. Makan biaya jelas, memakan waktu yang lama. Kalau itu dilakukan home recording di tempat kita sendiri, mungkin tidak mahal, tapi juga tetap memakan waktu yang lama untuk mengatur waktunya, take ini, take itu, dan segala macamnya. Nah, ketika udah selesai semuanya, ada yang proses namanya mixing dan mastering. Nah, kalau itu dikerjain di studio, itu bayar lagi per jamnya berapa gitu, untuk ngerjain satu lagu doang gitu. Ada proses mixing dan mastering, memakan dana, biaya, dan memakan waktu yang lumayan lama tergantung antriannya. Kalau sendiri ya mungkin ya memakan waktu yang lama aja. Kalau memang kita punya teman yang bisa ngelakuinnya, mixing dan mastering sendiri di rumah dengan PC sederhana atau laptop sederhana gitu, dengan hasil yang ya sewajar aja yang bisa kita dapat. Nah, setelah itu kalau kita mau mempublishnya lagi, kan kalau kita mau bentuk dalam musik video, paling tidak kita harus, kalau mau video lirik ya kita harus bikin video liriknya dulu. Kalau kita mau bikin video klip, kita harus bikin video klipnya lagi. Nah, itu bisa memakan banyak waktu, tenaga, uang, dan melibatkan banyak orang. Ya bisa yang sederhana, bisa-bisa aja sih gitu. Mungkin dibantu teman dan segala macamnya. Tapi jelas memakan banyak waktu. Belum lagi habis itu proses editingnya. Panjang banget cuy. Panjang banget. Habis itu mungkin untuk covernya ya bla 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 lah. Terus akhirnya kita upload lah lagu itu. Nah, dari proses itu kalian bayangin, untuk memproduksi satu lagu aja itu bisa memakan waktu berapa lama ya? Gua nggak tahu ya. Dengan di tengah kesibukan orang-orang ya, yang mana pekerjaannya bukan bener-bener musisi yang setiap hari ngerjain musik ya. Ada yang kerja kantoran, ada yang apa gitu. Sementara musik ini untuk hal yang menyenangkan gitu. Nah,
anggap aja lah itu bisa dikerjain sendiri, home recording dengan alat seadanya. Itu juga memakan waktu yang lama, men. Kalian bayangin untuk merilis satu lagu aja. Nah, waktu yang gue habiskan sebelum-sebelumnya untuk gue memproduksi satu lagu aja, itu membuang banyak waktu gue untuk bikin lagu. Dengan genre apapun ya, dengan warna musik gimana pun, dengan teman-teman siapapun. Jadi gue ngerti kenapa ada musisi-musisi yang sangat tidak produktif mungkin bikin lagu atau bikin album, karena waktu mereka tuh habis di studio ngerjain lagu, ngerjain musik, tour, manggung apa dan segala macamnya. Akhirnya memproduksi lagunya tuh nggak bisa terus, nggak bisa konsisten. Nah, atas banyak hal pertimbangan gue dan umur dan gue nggak terlalu punya mimpi yang gimana, gue memutuskan untuk gue pengen bikin lagu sebanyak-banyaknya. Tapi tidak gue produksi sendiri gitu. Gue bisa bikin lagu satu hari satu, gue bisa banget. Lagu doang ya, lirik dan instrumen ininya yang nggak pakai komposisi, nggak pakai aransemen dan segala macam. Gue bisa bikin satu hari satu lagu. Bahkan mungkin 5 kalau gue niat banget, ya 1 sampai 5 lah. Nah, yang mana gue pengennya gue cuma jadi pencipta lagu aja. Kalau misalnya teman-teman atau musisi atau produser atau apapun itu yang ngelihat gue bikin konten jual lagu dan mereka tertarik, nah gue senang banget kalau ada musisi atau apapun itu yang membeli lagu gue atau bekerja sama dengan gue untuk memproduksi lagu gue dikerjain oleh mereka. Sementara gue tetap bikin lagu terus-menerus. Gue akan lebih happy untuk melakukan itu karena gue bisa seproduktif itu. Jadi gue produktif untuk bikin lagunya, mungkin orang lain produktif untuk memproduksi lagunya dan punya jadwal manggung dan bla bla blanya. Menurut gue part-part itu harus dibagi. Mungkin ada orang yang nggak tahu ya. Mungkin orang beli lagu biasanya dari musisi-musisi yang udah terkenal atau aransemen yang sudah ternama gitu. Ya gue mencoba jadi orang awam yang dulunya terjun di musik ya independen lah. Sekarang ya gue pengen jadi penulis dan pencipta lagu yang mungkin bisa dinyanyiin atau dibeli oleh orang lain. Yang mana gue rasa kayak nggak perlu mahal-mahal deh gitu. Atau kita pasti menemukan kerjasama yang saling menguntungkan atau saling mengenakan. Kalau impactnya memang terjadi di lagu ini, menurut gue sih gitu. Nah, buat siapa tadi yang nanya itu, gimana menurut lo? Perlu gak sih gue merilis lagu gue, sementara dalam keadaan rilis gue gak akan produktif untuk nulis lagu. Gue justru pengen misalnya gue bisa jadi bagian dari satu produksi atau satu band, gue bagian yang nulis lagu aja deh, bikin lagu. Habis itu gue lempar, kalian pilih mana yang kalian mau produksi. Kalau misalnya ini kita naik bareng atau lagu ini jadi sesuatu, ya kita bisa bagi-bagi berapa persen untuk masing-masing. Gue lebih menikmati itu. Karena gue gak ambisi lagi untuk jadi penyanyi solo, penyanyi band, terkenal dan lain sebagainya. Karena gue punya hal-hal yang gue kerjain di luar musik dan setidaknya sejauh ini gue masih menikmatinya. Ya kurang lebih begitu. Ipana, setelah lo dengar lagu ini, apakah lo masih pengen untuk merilis setiap lagu yang lo punya? Thank you Joy.